Halo, assalamualaikum. Nama saya Diva. Saya adalah peserta magang di unit Bimba Pasif di Jalan Gili Sampeng. Di video kali ini, di hari ke-9 saya magang, saya akan membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan dengan tema kurikulum baca ke-1. Pertanyaan bagian A mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba adalah menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba artinya harus hati-hati. Pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, tanda panah menunjukkan alur. Yang kedua, tanda garis tebal menunjukkan syarat. Yang ketiga, tanda seru harus hati-hati. Pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang kelima, apa syarat HS, AIUEO? Syaratnya adalah harus verbal AIUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Syaratnya adalah D4HVK, HS AIUEO, dan verbal BDG KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B adalah D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A. Yang kedelapan, apa syarat D4HVS? Syaratnya adalah 4HVS dan D4HVK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya adalah 4HVS dan 4HVK. 4HVS dan D4HVK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya yaitu B1B dengan syarat verbal JLN TRC dan D4HVS. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F dengan syarat B1D terampil atau terpenuhi. Yang ke-12, apa tahapan selanjutnya setelah B4? Tahapan selanjutnya setelah B4 adalah B5 dengan syarat B3 dan B1F sudah terampil atau terpenuhi. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian B mengenai tahap persiapan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba AIUEO. Kegiatan utamanya adalah bermain bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap motivator hanya dengan memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena untuk mengetahui apakah anak tersebut bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak, dan apakah anak sudah siap di kelas selanjutnya. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya adalah agar anak menyukai kegiatan yang dilakukan di Bimba pada kelas persiapan. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materinya adalah verbal huruf,
HVAIUEO, HVBDGKMPSY, HVJLN TRC. Verbal kata 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS. Untuk verbal diktenya D4 HVK, D4 HVS, D5 HVS. Untuk verbal kalimat 4 HKS. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Oke, untuk bagian C mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa pengertian huruf verbal A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan kalimat hurufnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Untuk tujuan khususnya terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Dengan cara menyanyikan yel bimba. Oke, pertanyaan berikutnya bagian D adalah mengenai huruf verbal BDGKMPSY. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal BDGKMPSY? Huruf verbal BDGKMPSY adalah huruf verbal yang hanya diucapkan, dibunyikan, dan diperdengarkan saja. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal BDGKMPSY? Tujuan utamanya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Untuk tujuan khususnya terampil mengucapkan bunyi huruf BDGKMPSY. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDGKMPSY? Dengan cara menyanyikan lagu BDGKMPSY. Oke, untuk bagian E mengenai pertanyaan mengenai huruf verbal JLN TRC. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal JLN TRC? Huruf verbal JLN TRC adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, dan diperdengarkan saja. Apa tujuan yang kedua? Apa tujuan utama dari Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal JLN TRC? Tujuan utamanya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Untuk tujuan khususnya terampil mengucapkan bunyi huruf JLN TRC. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLN TRC? Dengan cara menyanyikan lagu JLN TRC. Oke, untuk bagian yang mengenai pertanyaan mengenai huruf verbal ABC. Yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Huruf verbal ABC adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, dan diperdengarkan saja. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Tujuan utamanya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Untuk tujuan khususnya terampil mengucapkan bunyi huruf ABC. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Dengan cara menyanyikan lagu alfabet. Oke, itu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas belajar di luar hari ke-10. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.